Nisha, kamu tunggu di sini ya. Tungguin dagangannya. Ibu ke parkiran masjid dulu sebentar ya, Nak. Iya, Bu. Sabar ya, sayang ya. Bisa, bisa. Cepet sayang. Hei, Cepet, Kak. Maling! Cepet sayang. Cepet sayang. Maling! Bu! Jangan bawa ke Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini dagangannya laris, banyak yang beli. Nah, ini Bu termosnya. Ayo sayang, taruh sini. Aku bantuin beresin ya, Bu. Iya. Sayang, kayaknya kopinya masih ada yang di dalam deh. Oh satu. iya, ada di dalam, Bu. Iya, kamu ambil dulu ya, Nak. Iya. Nah, ini Bu. Makasih ya, Nak, kamu udah mau bantuin Ibu. Maafin Ibu ya. Belum bisa bagiin kamu. Belum bisa kasih yang terbaik buat kamu, Nak. Semenjak bapak kamu meninggal, Ibu nggak punya uang lebih. Jadi kamu harus putus sekolah dan bantuin jualan Ibu. Gak apa-apa, Bu. Ibu nggak usah sedih. Bisa nggak apa-apa kok berhenti sekolah dulu. Yang penting bisa bantuin Ibu jualan. Bisa masuk sekolahnya nanti aja. Tunggu Ibu punya uang yang banyak. Ya Allah, kamu pengertian ya, Nak. Ya, Bu. Kita rapi-rapi cepetan. Semoga jualan hari ini banyak yang beli ya, Bu. Amin. Yaudah, yuk, buru yuk. Bisa nggak, Bu? Ayo, yuk. Yuk. Alhamdulillah ya, Mi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jadi Umi merasa berdosa kayaknya nih, Neng, sampai nginep. Gak apa-apa, ini kan juga udah dibikin kisi-kisinya Iya. untuk ceramah di Baksos nanti tuh banyak Masya banget nih buat Umi. Allah. Ini Iya, sebenarnya tadi malam tuh Iya, begadang iya, iya. gara-gara ini, Mi. Tapi nggak Iya, apa-apa, ini Masya semua udah selesai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Tapi di samping itu juga Umi senang banget. Ada yang nemenin ya, Mi Ada ya. yang nemenin, Masya Allah. Ya udah, kita Sering-sering jalan nginep dulu aja kali ya, Mi ya. Sering nginep dulu ya. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita hari ini Amin. mendapat keberkahan ya, Neng ya, sayangku ya. Amin. Iya, ngomong-ngomong, Umi lupa nih. Coba lihat agenda Umi hari Oh, ini. agenda apa? Umi hari ini. Coba kita lihat ya. Ini Umi hari ini tuh ada kegiatan baksos di masjid. Nah, Iya, itu iya, aja iya. sih. Paling ini kisi-kisinya juga Iya. udah ada sih, Mi, di Oh, sini iya, ceramahnya. Iya, oke Itu aja deh. sih, Mi. Iya. Terima kasih ya sayang ya. Iya. Ini mapan orangnya udah tua. Kalau udah lupa suka nggak ingat. Ya, tapi kita ngobrol di mobil aja ya, Mi. Soalnya Iya. Umi juga udah ditungguin sama ketua DKM. Iya, siap. Nanti kita pamit dulu ke udah, ketua DKM ya. Kalian mau Iya. nanya juga, Mi, tentang itu wanita yang Siap, kuat dan Ntar kita mandiri. di dalam mobil aja dah. Boleh. Mudahkan perjalanan kami ya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Mi udah pakai sehat, seatbelt-nya? selamat. Oh iya, belum sayang. Tuh kan Umi mah gitu, harus diingetin mulu. diingetin ya, Mi. Penyakit Umi gitu. Dah, Mi. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita nggak terlalu lama ya. Soalnya udah ditungguin juga ya, Mi ya. Maksud Umi nggak lambat kita nggak ditungguin sama mereka. Sama Kasihan itu ya buat ketua baksosnya ya, Mi DKM. ya. Tapi Mi, ngomong-ngomong nih, Mi. Iya. Saya tuh lagi sering ngeliat di sosmed kan, Mi. Jadi banyak banget di sosmed perempuan-perempuan mandiri yang mereka tuh jadi tulang punggung keluarga, Mi. Dikarenakan faktor perekonomian keluarga juga sih, yang kayak suaminya tuh meninggal karena COVID-19 gitu-gitu. Menurut Umi gimana? Ya sebenarnya ya bagus apabila seorang istri
bisa membantu perekonomian Mencari di dalam nafkah, rumah tangga itu sebenarnya bahkan salah satu wanita yang ditunggu oleh sorga itu adalah wanita yang bisa meringankan beban suami. suami. Namun ada syaratnya, Neng. Kenapa tuh Mi? Apa tuh syaratnya? Jangan ketika ada masalah jangan sampai diungkit. Oh, Karena gitu. apa? Sedikit saja mengungkit, nah biasanya kan begitu marah, kalau bukan karena saya, misal gitu kan ya. Iya. Nah, itu ya hangus semuanya. Misalnya di 12 Pahala-pahala semua pahalanya hangus ya Mi ya, kalau kayak gitu ya. Selama 12 tahun seumpamanya nih si istri ini membantu ya. Membantu suami seumpamanya. Nah, terus begitu ada masalah langsung diungkit. Insya Allah itu sangat amat disayangkan. Padahal sorga itu sudah sangat rindu betul. dengan wanita seperti itu. Tapi karena lihat kayak gitu di sosmed ya Mi, saya tuh jadi pengen ikutan jadi perempuan mandiri yang Masya menafkahi Allah, keluarga Masya nanti juga deh Mi. Allah. Tapi sebenarnya kalau perempuan itu wajib nggak sih Mi kayak maksudnya kayak menafkahi keluarga? Ya sebenarnya kalau secara hukum di dalam Islam, Islam, ya. yang mencari nafkah itu memang Suami kaum ya, laki-laki tetap. atau suami, tetap suami. Ya hanya saja wanita tidak dilarang. Nggak dilarang ya, Mi, ya, untuk berarti ya? iya, untuk membantu mencari nafkah. Toh di zaman Rasul pun banyak wanita-wanita karir. Iya. Di Oh jam- iya. Iya betul. Oh gitu. Ketika di zaman Rasul itu para wanita itu ada mereka yang menjadi suster. Mereka ada di medan perang. Jadi ketika ada yang terluka dan lain-lain, ya Betul. mereka tuh Yang maksudnya yang merawat gitu ya Mi ya. yang merawatnya, para perawat gitu. gitu Baru kan. tahu. Ntar pengen Iya, Ami kalau Masya misalkan Allah. udah berkeluarga pengen ikut mencari nafkah untuk keluarga, kayaknya tuh keren banget gitu Mi Masya jadi perempuan yang Allah. mandiri. Iya, tetapi ya tetap seorang istri ketika Tetap tidak wajib ya, Mi, Iya, sebetulnya. ketika ada punya suami wajib meminta izin suami. Oh Gitu iya, kan. betul Iya. sih. Karena belum tentu semuanya diizinkan ya Mi ya. Iya, betul. Jadi ketika tidak diizinkan, janganlah sekali-kali melanggar ketentuan apa yang disampaikan oleh suami, karena seorang istri itu surganya itu ya ada di suami. Masya Allah, Neng Caca luar biasa, sudah punya cita-cita sehebat itu. Ya ampun, gimana ini nak? Capek banget kita jalan dan muter-muter, belum ada laku juga jualannya. Di situ ada bangku. Nah, kita istirahat di sini dulu ya. Iya, Bu. Sembari nunggu pembeli yang datang. Sini sayang. Ya Allah, gimana ini kalau sampai jualan kita nggak laku, nah buat makan besok. Semoga ada yang beli ya. Iya, Bu. Yang diberes ya sayang ini. Bu, gorengan dong Bu, bungkus. Oh iya 15.000. silakan mas. 15.000 ya, sebentar ya mas. Ya Bu. Ini mas. Ya, makasih ya Bu. Iya. Bu, lu basi ya? Basi. Ini kayak gorengan kemarin Bu. Gorengan kemarin kok dijual? Enggak kok, Pak. Ibu saya baru bikin gorengannya tadi pagi. Ini tuh kayak gorengan kemarin, rasanya tuh kayak gorengan kemarin. Ibu kurang ajar ya. Gorengan kemarin dijual. Awas aja kalau saya sampai sakit perut. Ini baru tadi pagi bikinnya, Pak. Pokoknya saya nggak mau bayar. Pak, bayar. Astagfirullahaladzim. Jangan dibuang, makannya sayang mas. Itu banyak. Saya nggak mau bayar pokoknya. Mas, biar saja rugi gimana? Ya Allah. Kita udah rugi banyak, Bu. Gimana ini? Hari ini kita belum jualan. Ya Allah. Ya Allah, bagaimana kita buat makan besok sayang? Bu, gimana, Bu? Kamu sabar lah ya.
kayaknya kita bentar lagi udah mau sampai ke masjid. Oh iya benar. Semoga ya. nggak telat ya Mia, soal Iya, tadi udah ditungguin iya. sama ketua DKM-nya. Ya enak ya kita ke Laman, Ini kita udah mudah-mudahan sampai kok. beliau masih menunggu dengan setia. Setia lah nungguin Umi. Hari ini Bermanfaat ya, Mia. pembahasan kita juga menghasilkan yang sesuatu yang baik. Itu kayaknya. Oh iya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mau ya? nanya, Bu Hana ya di mana ya? Bu Hana tadi saya ada telepon. Catherine Terus? lagi jalan, Mbak. Oh, masih di jalan Iya. sekarang ya? Iya. Oh gitu. Iya, Tungguin aja kali ini ya. Nah, kita kan perlu ada beliau juga untuk membahas masalah bansos ini. Betul. Ya. Ya udah Mi, ditungguin aja nggak apa-apa Udah ya. gitu. Kalau gitu, Umi, Mbak Caca, saya mau izin dulu. Oh, gitu. Ada yang saya kerjakan dulu ya, Bu. Oh, ya. silakan. Iya. Mangga. Silakan ya. Makasih ya Mas ya. Yuk, sama-sama. Gimana nih, Bu? Kita udah rugi. Sabar ya sayang. Semoga ada yang beli lagi ya. Iya, Bu. Udah gorengannya sisa dikit. Aduh, kesiangan nih sampai di masjid. Mudah-mudahan nggak telat masuk. Ini udah di ituin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah datang juga. Iya. Masya Allah. Jadi Gimana, kita, Mas Ed? alhamdulillah tadi sedikit. Iya. Jadi kita mau bahas yang baksos itu. Iya, yang Iya makan bakso. betul. Ya Allah, saya lupa mapnya masih di proposalnya di motor. Ya, Ambil gitu dulu ya. Udah tuh, nggak apa-apa. Ya udah diambil nggak dulu apa-apa. ya. Tunggu ya Bu. Ya. Nisha, kamu tunggu di sini ya. Tungguin dagangannya. Ibu ke parkiran masjid dulu sebentar ya, Nak. Iya, Bu. Sabar ya sayang ya. Bisa, bisa, cepet sayang. Cepet Kak. Cepet sayang. Cepet sayang. Bu. Jangan. Bisa. Cukup lah ya Mi ya. Iya, ini iya. ya. Ini bagus ini, bagus. Assalamualaikum, Mbak Hana. Gimana, Mbak Hana udah ketemu? Ah, alhamdulillah. Iya tapi tadi katanya lagi ada yang ketinggalan di motor jadi lagi Iya, diambil. jadi diambil sebentar. dulu. Iya, nanti kita mau bicarakan bersama-sama tentang baksos itu ya, Pak. Iya. Kamu mau nyuri motor saya, Bu? Maafin saya, Bu. Saya nggak mau mencuri motor Ibu. Maafin Ibu saya. Maafin saya, Bu. Maafin saya, Bu. Mi, ada maling? Ayo, kita lihat tuh. Kenapa nyuri motor saya, Ibu? Maafin saya, Bu. Saya mau. Kenapa, Bu ya? Kenapa, Bu? Ini dia mau nyuri motor saya, Pak. Wah, ini Bu, ini Mas maling nih, Ibu ini. Ada apa ini, Pak? Ini, Bu. Kenapa? Ada apa? Ada apa, Ibu? Oh, gitu. Kenapa ini? Kenapa? Mi, kenapa? Dia mau nyuri motor saya, Umi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf. Oh, Neng yang anaknya. Saya mohon maaf. Ya Allah. Iya, saya maafin, Ma. Saya maafin. Tapi nggak boleh ini perbuatan kriminal. Ibu Nggak boleh kenapa ulangin bisa lagi. Ibu bisa melakukan ini kenapa Ibu? Saya Ya, nggak mau kenapa? Ibu. Saya bingung. Saya bingung besok mau makan apa. Ya Allah, ya Rasulullah. Ibu. Saya mohon maaf ya Ibu. Umi, Bapak saya mohon maaf. Ya kalau memang ibu pemilik motornya sudah memaafkan ya, berarti sudah tidak ada masalah. Iya, yang penting tidak diulang ya Pak. Bahaya, jangan kriminal. Kasihan anaknya masih kecil, nanti di penjara gimana?
Ya udah Mi, kan tadi kan kita itu ya. Iya, kita mau melanjutkan ini bahasan tentang baksos. Jadi Umi dan Caca Neng Caca pamit dulu. ya. Ya Bu ya, kita juga harus melanjutkan pembicaraan kita ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi, Ya, Bapak. sama-sama ya. Kalau begitu kita juga pamit ya. Iya. Kita jualannya aja deh. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ya, ayo Ibu, kita ke dalam dulu. Ya. Ayo Mi. Mi, tadi kan kita kan udah ngeliat tuh ya Mi ya, kayak gitu. Sebenarnya memang ibu-ibu itu maksudnya niatnya baik ya, dia ingin maksudnya menafkahi Iya. keluarganya karena Iya. memang membutuhkan juga. Tapi tetap aja caranya tuh salah kan ya Mi ya, kalau kayak gitu ya. niatnya untuk keluarga, tapi caranya yang tuh salah. Dan itu juga ya kelalaian pemilik kendaraan juga karena karena kuncinya, kuncinya di situ. kan ada di situ. Tetapi kejahatan itu kan bisa saja terjadi lantaran adanya kesempatan gitu. Walaupun orang tersebut sebenarnya tidak ada dia background jahat itu sebenarnya tidak ada, hanya saja karena melihat ada kesempatan. Nah, maka sesulit apapun kehidupan kita, tetap Allah yang menjadikan landasan kita dan Allah yang menjadikan tempat kita meminta. Insya Allah tidak akan ada kesulitan. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Iya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan barang yang di antara keduanya itu semuanya milik Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan si miskin menjadi kaya, si kaya menjadi miskin, itu tidak sulit bagi Allah. Maka cara-cara yang halal itu loh, cara-cara yang sesuai dengan agama, aturan agama Islam itu yang harus kita lakukan. Jadi walaupun tadi niatnya bagus, tapi tetap caranya salah. Nah ya, itu Mi, ya. caranya yang salah. Masya Allah, Umi juga sampai Masya Allah sebenarnya ya ikut prihatin ya Neng ya, ikut prihatin dengan adanya ya kejadian seperti tadi. Masya Allah, tidak disangka gitu kan. Betul. Tidak disangka, Masya Allah. Tapi Mi, kalau kayak gitu dampak-dampak dan efek-efek negatif itu seperti apa sih kalau misalkan caranya seperti itu? Umi ada pembahasan Mungkin kerugian iya, kami ya, pembahasan kayak di gitu. episode lalu Umi pernah membahas yang dilakukan oleh orang tua berdampak kepada Pada anak. anaknya, Nah gitu ini ya. ada kaitannya, jadi berdampak ketika anak itu memakan sesuatu yang tidak halal. Betul. Ya pertama kedaya fikir si anak tidak akan berkembang. Nah iya ini hati-hati. Jadi kalau seumpamanya ada anak bodoh, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya terkadang kan disalahkanlah gurunya ketika sekolah, iya, gitu kan? iya, betul, Ketika di pesantren disalahkanlah kiainya, ketika di pengajian disalahkanlah ustadz-ustazahnya. Iya. Tidak mengembalikan kepada pribadi sendiri. Iya, kepribadian anak Ibda ya. bin nafsik, kembalikan kepada diri sendiri. Jadi sesuatu itu berasal dari kita asalnya, dampaknya kepada keturunan kita. Itu dampak-dampaknya menurut Umi seperti itu ya, Iya, Mi ya. iya betul. Tapi kalau kenapa sih Mi perempuan-perempuan itu harus mandiri menurut Umi ya? Begini Neng, bagus banget ini pertanyaannya. Iya, harus mandiri. Dan penasaran juga karena kalau begini menurut Umi. ya, kan kita tidak ada yang tahu umur itu. Betul, Ya kan? betul. Tidak ada yang tahu umur. Makanya ketika Umi tausiah, Umi sering menyampaikan kepada para jamaah, kita itu sebagai perempuan harus mandiri dan harus bisa mencari nafkah. Walaupun tidak ada kewajiban ketika kita mempunyai suami, namun Karena umur tidak ada yang tahu umur ya, Mi, tidak ya. ada yang tahu. Mungkin ditinggal meninggal oleh suami seperti si ibu tadi kan, si ibu karena dampak dari kemarin COVID-19 itu. Betul. Kemudian ditinggal dia oleh suaminya. Kalau tidak ada skill, tidak ada Skill untuk melakukan apa-apa. nah, gitu ya. itu yang ada down. Tetapi ketika dia mempunyai keahlian,
taruhlah misalkan menjual kue atau apa gitu Mi, apapun ya. apapun yang Apapun penting itu, yang atau penting masak halal. gitu ya. Ketika kita tiba-tiba ditinggalkan oleh orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, nggak don gitu. Karena apa? Kita sudah ada persiapan seperti Iya itu sih, betul Mi, saya. betul. Penasaran juga nih Mi, Iya, iya. di zaman Rasulullah itu siapa aja sih perempuan-perempuan mandiri menurut? Masya Allah, itu kalau di zaman Rasul termasuk istri beliau, yaitu Siti Khadijah, itu kan Sangat amat itu ya Masya Allah. mandiri banget ya Mi. Siti Khadijah itu wanita terkaya yang ada di kota Mekah. Bahkan iya, dalam iya, satu iya. riwayat dikatakan 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Masya Allah, 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Beliau wanita yang sangat tangguh, beliau wanita yang sangat amat mandiri. Mi, itu kayaknya ada yang bunyi-bunyi ya Mi? Itu HP Oh Mi iya kali ya Allah, Coba lihat, Mi. enggak ini. Iya. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Iya Neneng ada Pertanyaan ya, Mi, ya? ada pertanyaan nih dari IG Ustadz Oh, on iya, the iya, road. iya. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ibu, saya sering galau karena suami saya baru saja di PHK dan sekarang sulit mencari pekerjaan lagi. Saya ingin bantu suami bekerja, tapi anak di rumah nggak ada yang urusin. Jadi dalam keadaan sulit ekonomi ini, sebagai istri sebaiknya saya bantu suami cari uang atau mengurus. Oh jadi maksudnya gini. Sebagai seorang istri iya, sebaiknya iya, saya iya, bantu iya. mencari uang atau mengurus anak di aja rumah gitu ya, aja Mi. Umi. Iya, Mohon bener-bener pencerahannya Umi. Terima kasih, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ini. Betul. Karena kan kalau faktor perekonomian juga emang lagi Iya. membutuhkan support juga ya Mi ya, kalau Betul. kayak gitu ya. Tapi Ini- anak-anak pun di rumah juga tidak ada yang Betul. ngurusin. Itu gimana ya Jadi Mi, kalau kayak gitu? ini pertanyaannya dari wanita tangguh juga ini kalau menurut betul, Umi ya. betul. Ingin mencari nafkah karena suami di PHK. Nah begitulah seorang istri itu harus menerima. Karena ada seorang istri begitu suami di PHK dia langsung berbuat ulah gitu kan. Nah jadi kalau ini dia malah ingin membantu Sudah ada gitu niatan kan. ya, Nah Mi, ya. sudah ada niatan. Nah maka kalau Umi sih ya mohon maaf barangkali jawaban Umi barangkali tidak memuaskan. Kalau Umi sih berpendapat berusaha yang tidak meninggalkan rumah, bisa usaha yang tidak meninggalkan rumah. Nah mungkin buka mungkin usaha kayak- di rumah, buka warung kecil-kecilan. Iya. Atau kayak mungkin online gitu ya Mi. Bisa jadi. Toko online Atau gitu. mungkin dia jual sembako Iya, gitu bisa, kan. bisa. Iya, apa saja yang penting halal, tidak usah gengsi. Iya, Untuk mencari nafkah itu tidak usah gengsi. Mau jual gado-gado kah? Iya, betul, Mau jual bakso kah? Apapun yang penting halal dan niatnya memang mencari ridho Allah, insya Allah Insya Allah ya, Allah Mi. mudahkan Iya. rizki yang halal yang barokah. Nah seperti itu. Itu Ya. saran yang bagus sebetulnya Mi ya kalau online kayak gitu ya Mi. Betul. Sekarang Masya Allah kan. Karena bisa sambil mengurus anak juga ya. kalau Betul, kayak jadi gitu ya, anak Mi, ya. tetap terurus. Iya, betul. Kemudian Pemasukan pun tetap insya betul Allah ada ya Mi. ada Iya, pemasukan, tapi tidak keluar rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah sudah ada masukan. Masya Allah, semoga diberkahi ya Bu Semoga ya. jawaban Umi bermanfaat juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya Mi, Mudah-mudahan. kesimpulan kita hari ini gimana? Nah, kesimpulannya pertama, jadilah seorang istri yang solehah, yang tidak pernah mengeluh. Apapun dan bagaimanapun ketentuan dari Allah diterima dengan senang hati, dengan dada yang lapang, dan juga tetap bertawakal kepada Allah. Nah kemudian jadilah wanita-wanita yang tangguh, yang bisa mencari mandiri ya. nafkah, iya, bisa mencari nafkah, bisa mandiri. Yang mempunyai suami, ya bisa membantu suami. Yang tidak punya suami bisa mencari nafkah untuk keluarga, wabil khusus putra putrinya. Dengan harapan mencari keridhaan Allah, insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah untuk Meraih itu ya. Menjadikan si miskin jadi kaya, menjadikan si kaya menjadi miskin. Nah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka Allah cukup berkata jadi, maka jadilah.
itu yang bisa Umi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong Mi, ini kayaknya kita udah mau sampai rumah ya Mi ya? Iya betul. Gimana kalau kita pamit dulu ke sahabat RTV di rumah? Kita harus pamit. Nah untuk sahabat RTV di rumah, makasih banget udah ngikutin perjalanan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Mi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa protokol kesehatannya Mi ya. Betul, harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga. Nah, saya Tengku Anataya. Umi Yamsasni. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.